Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pada sesi ini kita masuk pada pembahasan Af'alul Muqarabati Warraja'i Wasyuru' halaman 103 dari kitab An-Nahwul Wadih fi Qawaidil Lughatil Arabiyyati lil Madaris Tsanawiyah al-Juz' al-Awwal. Sebelum kita masuk pada materi ini, kita sedikit mengingat tentang jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khabar. Khabar pada jumlah ismiyah terbagi menjadi tiga: khabar mufrad, khabar jumlah, khabar syibhu jumlah. Khabar jumlah terbagi lagi menjadi dua, yaitu khabar jumlah ismiyah dan khabar jumlah fi'liyah. Kita juga mengingat kembali tentang kana wa akhwatuha, di mana kana wa akhwatuha memiliki fungsi tarfa'ul isma wa tansibul khabar, merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Kemudian di hadapan kita ada af'alul muqarabati warraja'i wasyuru', di mana fi'il-fi'il ini termasuk fi'il-fi'il yang berfungsi seperti fungsinya kana, yaitu merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Contoh-contoh pada halaman 103 ini terbagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama ada kada, karaba, awsyaka, yang mana fi'il-fi'il tersebut disebut dengan af'alul muqarabati. Kemudian kelompok yang kedua ada asa, hara, ikhlau laqa, dinamakan af'alur raja. Kemudian kelompok yang ketiga syara'a, ansya'a, akhada, dinamakan af'alus syuru'. Jadi af'alul muqarabah seperti pada contoh kelompok pertama, dan af'alur raja seperti pada contoh kelompok kedua, serta af'alus syuru' seperti pada contoh kelompok ketiga, itu termasuk fi'il-fi'il yang berfungsi seperti kana, yaitu merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Tapi bedanya antara kana wa akhwatuha dan fi'il-fi'il yang ada di hadapan kita ini, yaitu af'al muqarabati warraja'i wasyuru', bedanya adalah khabar kana wa akhwatuha itu boleh khabar mufrad, khabar jumlah, khabar syibhu jumlah. Adapun khabar pada af'alul muqarabati warraja'i wasyuru', khabarnya harus khabar jumlah fi'liyah menggunakan fi'il mudhari'. Kita ambil contoh pada af'alul muqarabah kelompok pertama. Di sini disebutkan kadati syamsu taghibu. Kada termasuk af'al muqarabah, berfungsi seperti kana. Kemudian syamsu isim kada marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. Taghibu khabar, dan ini merupakan fi'il mudhari'. Fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu hiya, kembali kepada asyamsu. Di sini khabar kada jumlah fi'liyah menggunakan fi'il mudhari'. Begitu juga pada contoh-contoh yang di bawahnya. Khabarnya semuanya menggunakan fi'il mudhari' atau disebut dengan khabar jumlah fi'liyah. Begitu juga pada af'alur raja kelompok yang kedua. Asaddiqu an yanfarija. Dhiku isim asa marfu', an yanfarija khabar asa jumlah fi'liyah menggunakan fi'il mudhari'. Begitu juga pada contoh-contoh di bawahnya. Kemudian pada kelompok yang ketiga, syara'at tiflu yabki. Syara'a fi'lu syuru' yang berfungsi seperti kana, merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Tiflu isim syara'a marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. Kemudian yabki
itu adalah fi'il mudhari', fa'ilnya dhamir mustatir. Dan ya bagi ini merupakan jumlah fi'liyah khabar syara'a. Jadi khabar syara'a adalah ya bagi jumlah fi'liyah menggunakan fi'il mudhari'. Begitu juga dengan contoh-contoh di bawahnya. Jadi khabar pada af'al muqarabati war raja'i wasyuru', khabarnya semuanya adalah khabar jumlah fi'liyah menggunakan fi'il mudhari'. Lalu bagaimana cara mengi'rabnya? Cara mengi'rabnya adalah asyamsu isim kada marfu' wa alamatu rafi'i dhammah, taghibu jumlah fi'liyah fi mahali nasbin khabar kada. Nah, jadi taghibu jumlah fi'liyah fi mahali nasbin khabar kada. Begitu juga yang di bawahnya, taghraku, yang qadhi, yajmudu, yanfadu, yabra'u. Itu semuanya adalah jumlah fi'liyah fi mahali nasbin khabar. Begitu juga pada khabar-khabar yang setelahnya. Khabar asa, khabar hara, khabar ikhlau laqa, khabar syara'a, khabar ansya'a, khabar aqada, semuanya adalah fi'il mudhari' atau jumlah fi'liyah fi mahali nasbin khabar. Kemudian kelompok yang pertama dinamakan af'alul muqarabah. Kenapa dinamakan af'alul muqarabah? Karena fi'il-fi'il ini memiliki makna qurb atau dekat atau hampir. Contohnya asyamsu taghibu. Asyamsu taghibu maknanya adalah matahari itu terbenam. Ketika dimasuki dengan kadat, maka memiliki makna dekat atau hampir. Kadati syamsu taghibu maknanya adalah matahari itu hampir terbenam. As-safinatu taghraq maknanya adalah perahu itu atau kapal itu tenggelam. Ketika dimasuki dengan kadat, kadati safinatu taghraqu, maknanya berubah menjadi kapal itu hampir tenggelam. Kapal itu hampir tenggelam. Begitu juga pada qaraba aw syaka. Semuanya memiliki makna hampir. Kemudian pada af'alur raja, kelompok yang kedua, kenapa dinamakan af'alur raja? Karena memiliki makna harapan atau semoga. Contohnya, kita ambil contoh yang nomor 5. Ikhlau laqal mudhnibu an yatuba. Al-mudhnibu artinya adalah orang yang berbuat dosa. Yatubu artinya bertaubat. Al-mudhnibu yatubu artinya orang yang berbuat dosa itu bertaubat. Ketika dimasuki dengan ikhlau laqa, memiliki makna harapan atau semoga. Ikhlau laqal mudhnibu an yatuba maknanya adalah semoga orang yang berbuat dosa itu bertaubat. Kemudian contoh yang di atasnya, al-ghaibu yahduru, artinya adalah orang yang tidak hadir, yahdur, hadir. Artinya al-ghaib orang yang kemarin tidak hadir, yahdur sekarang hadir. Ketika dimasuki dengan hara al-ghaibu an yahdura, maknanya adalah semoga orang yang tidak hadir itu nanti akan hadir. Jadi af'alu raja memiliki makna semoga. Begitu contoh-contoh yang lainnya memiliki makna semoga. Kemudian pada kelompok yang ketiga dinamakan af'alu syuru', memiliki makna mulai. Contohnya adalah at-tiflu yabki, artinya anak kecil itu menangis. Ketika dimasuki dengan syara'a, syara'at tiflu yabki, maknanya berubah menjadi
anak itu mulai menangis. Contoh yang berikutnya nomor 3. As-sama'u tumtir, maknanya adalah langit itu menurunkan hujan. Ketika dimasuki dengan ansya'a menjadi ansya'atis sama'u tumtir, maknanya berubah menjadi langit itu mulai menurunkan hujan. Jadi kelompok pertama adalah af'alul muqarabah, memiliki makna dekat atau hampir. Kelompok yang kedua af'alur raja, memiliki makna harapan atau semoga. Kemudian yang ketiga adalah af'alus syuru', memiliki makna mulai. Kemudian ada beberapa yang perlu diperhatikan pada pembahasan ini. Di antaranya adalah bahwasanya khobar-khobar ini semuanya adalah khobar jumlah fi'liyah menggunakan fi'il mudhari'. Kemudian perlu diperhatikan bahwasanya khobar kada dan khobar karoba serta khobar af'alu syuru' itu tidak didahului dengan huruf an. Jadi sini ada taghibu, taghraku, yang qadi, yajmudu, khobar kada dan khobar karoba. Kemudian yabki, yataharnaku, khobar syara'a, tumtiru, yaksifu, khobar ansya'a, yabla, yanharu, khobar akhada. Semuanya tidak menggunakan atau tidak didahului dengan huruf an. Adapun khobar ausyaka, asa, hara, ikhlaulaka itu kebanyakannya menggunakan huruf an atau dahului dengan huruf an. Jadi khobar ausyaka, khobar hasa, khobar hara, khobar ikhlaulaka itu kaidahnya khobar-khobar tersebut adalah fi'il mudhari' yang didahului dengan huruf an. Itu kaidah secara umum. Jadi khobar kada, khobar karoba, khobar syara'a, khobar ansya'a, khobar akhada itu adalah fi'il mudhari' yang tidak didahului dengan huruf an. Adapun khobar ausyaka, khobar asa, khobar hara, khobar ikhlaulaka itu didahului dengan huruf an. Itu adalah kaidah secara umum. Meskipun terkadang disebutkan dalam kaidah itu, kadang pada khobar kada dan karoba, terkadang khobar kada dan karoba itu menggunakan huruf an, tapi jarang sekali digunakan. Begitu juga pada khobar ausyaka, khobar asa itu terkadang tanpa huruf an, tapi penggunaannya juga sangat jarang. Tetapi penggunaan secara umum, kaidah secara umum adalah seperti yang tertulis di contoh-contoh ini pada khobar kada, khobar karoba, khobar syara'a, khobar ansya'a, khobar yabla itu tidak menggunakan huruf an, tidak ada huruf an. Adapun pada khobar ausyaka, khobar asa, khobar hara, khobar ikhlaulaka itu dahulu dengan huruf an. Kemudian taghibu, taghraku, yang qadi, yajmudu, khobar-khobar fi'il mudhari' yang tidak didahului dengan huruf an, maka itu adalah fi'il mudhari' marfu'. Adapun khobar-khobar fi'il mudhari' yang didahului dengan huruf an itu adalah khobar fi'il mudhari' mansub. Tetapi semuanya i'rabnya adalah khobar jumlah fi'liyah fi mahali nasbin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang kita sampaikan pada pembahasan materi ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.